Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, hadis yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-haditsut tasi'u an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bermula hadis yang ke-9 itu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwa sungguhnya Mu'adz bin Jabal itu berkata, ya, apa kata beliau? Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Nabi bersabda, yaqulullah, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kudusi, berarti apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istahi minni inda maksiatik. Malulah kamu dariku ketika maksiatmu. Artinya ketika engkau maksiat, mestinya engkau malu, jangan maksiat. Wa ana astahi minka yaumal ardil akbari. Dan bermula aku itu yang akan malu darimu pada hari ardil akbar, hari pelaporan yang besar. Ardil akbar, ardi dibawakan ya. Segala amal kita dilaporkan kepada Allah. Yaumil ardil akbar, hari pelaporan yang besar, boleh kita artikan. Ya Allah menyatakan, wahai anak Adam, malulah dariku ketika maksiat. Jangan maksiat. Kalau engkau malu ketika melakukan maksiat, hingga engkau terhindar dari maksiat. Agar aku juga malu menghukummu pada hari kiamat ketika amalmu dilaporkan. Ternyata banyak keburukannya, aku nggak akan menyiksamu. Nah, fala u'azzibuka ya ibna Adam. Maka tidak akan aku hukum akan engkau, wahai anak Adam. Tub ilayya ukrimka karamatal anbiya'i. Bertobatlah kamu kepadaku, niscaya aku muliakan akan engkau akan kemuliaannya para nabi. Maksudnya, bertobatlah kamu hai manusia kepadaku, aku akan memuliakanmu sebagaimana memuliakan para nabi. Ya, luar biasa. Ya ibna Adam, wahai putra-putra Adam. Termasuk putri juga kan. Ibna Adam maksudnya anak-anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. La tuhawil qalbaka anni. Janganlah engkau palingkan akan hatimu dariku. Selalu ingat aku. Fa innaka in hawalta qalbaka anni akhzuluka. Karena sesungguhnya engkau, jika engkau memalingkan akan hatimu dariku, niscaya aku hinakan akan engkau. Fala ansuruka, maka aku tidak akan menolong akan engkau. Nah, majizum gak ini akhzul ya? Jawab ini. Wahai anak Adam, la tuhawil, janganlah engkau palingkan akan hatimu dariku. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau in hawalta. Jika engkau palingkan akan hatimu dariku, akhzulka ya. Jawab in majizum kelihatannya. Jadi aku hinakan akan engkau, fala ansuruka. Atau fala ansuraka. Fa sababiyah adaan. Maka bahwa tidak akan aku tolong akan engkau. Ya ibna Adam, wahai putra Adam, lau laqitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun mislu ahlil ardi lam aqbal minka. Wahai anak Adam, jikalau engkau temui akan aku pada hari kiamat dan sabit bersamamu itu kebaikan-kebaikan mislu ahlil ardi yang seperti penduduk langit. Wahai anak Adam, lau laqitani, jikalau engkau temui akan aku pada hari kiamat dan bersamamu itu ada kebaikan-kebaikan yang seperti penduduk bumi. Kau menemui aku hari kiamat membawa banyak kebaikan. Lam aqbal minka. Dia tidak akan aku terima dari engkau hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi. Hingga engkau membenarkan akan aku hatta tusaddiqani. Hingga engkau membenarkan akan aku dengan janjiku dan dengan ancamanku. Artinya iman ya, harus iman kepada Allah baru manfaat segala kebaikan. Ya ibna Adam, wahai keturunan Adam, ini anar razzaq. Sesungguhnya aku itu yang memberi rezeki. Wa antal marzuku, dan engkau itu yang diberi rezeki. Wa anta ta'lamu anni uwaffika rizqaka. Dan bermula engkau itu yang engkau tahu bahwa sungguhnya aku itu aku sempurnakan untukmu akan rezekimu.
Fala tatruk ta'ati bisababi rizki. Maka jangan engkau tinggalkan akan taat kepadaku dengan sebab rizki. Maksudnya sempit rizkimu jangan menyebabkan engkau tidak taat kepadaku. Semua ada rizkinya. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizkika au jabtu alaika uqubati. Karena sungguhnya engkau jika engkau meninggalkan akan taatku dengan sebab rizkimu, mesti aku wajibkan kepadamu akan siksaku. Ya ibna Adam, hai anak Adam, ihfadli hadhil khisalal khamsi. Jaga olehmu, wahai anak Adam, jaga olehmu untukku hadhil khisalal khamsa akan ini perkara yang lima. Walakal jannatu dan bagimu itu sorga. Jaga lima perkara, kamu dapat sorga. Al khabara bitamamihi. Iqra'il khabara. Baca olehmu akan hadis ini dengan sempurnanya. Khobar. Artinya khobar ini panjang. Ini sepotong. Nah, lima perkara yang mana lima perkara ya? Malu dariku ketika maksiat. Aku malu menghukummu. Kemudian bertobatlah kamu kepada aku memuliakan kamu seperti memuliakan para nabi. Jangan palingkan hatimu. Kemudian harus mempercayai janji Allah dan ancaman Allah. Kemudian yakin Allah itu pemberi rezeki. Itu mungkin lima perkara. Ya. Mau idatun, ini nasihat nih ada cerita. Ya ikhwani, wahai saudaraku, la tagtamu ala rezeki. Janganlah engkau gundah, tagtamu. Janganlah engkau gundah berduka atas rezeki. Wala yamna'ukum rizqukum anit ta'ah. Jangan menghalangi. Wala yamna'kum ya. Nahi. Wahai saudaraku, la tagtamu. Janganlah engkau berduka terhadap rezeki. Wala yamna'kum rizqukum. Dan jangan menghalangi akan kamu oleh rezeki kamu dari taat. Jangan sampai sempitnya rezeki kita jadi malas taat kepada Allah. Nah, jangan menghalangi akan kamu oleh rezekimu dari taat bisababi qaulillahi ta'ala dengan sebab firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada dari satu dabbah pun. Dabbah setiap yang melata-lata di muka bumi termasuk manusia. Wa ma min dabbah tidak ada dari satu yang melata pun di dalam permukaan bumi ini illa 'ala Allahi rizquha kecuali kepada Allah itu rezekinya. Rezekinya ditanggung oleh Allah semuanya. Kama ja'a fil khabari sebagaimana yang datangnya nyama dalam hadis. Annallahu ta'ala khalaqa tayran. Ini ada cerita, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa tayran. Menciptakannya Allah akan satu burung ahdara, burung yang hijau fil hawai di udara. Allah menciptakan seekor burung hijau di udara. Wa ja'ala 'ala dhuhrihi rumhan dan menjadikannya Allah di atas punggungnya burung rumhan, tombak, panah. Atau maksudnya semacam bagian tubuh burung yang runcing ya. Bukan tombak benaran yang berasal dari besi. Karena burung kan bukan dari besi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa thairan telah menciptakannya Allah akan seekor burung yang hijau di udara. Wa ja'ala 'ala dhahrihi menjadikannya Allah di atas punggungnya burung akan rumhan, tombak. Maksudnya ada satu anggota badan burung yang tajam di punggungnya. Wa tahta batnihi rumhan akhara menciptakan ianya Allah di bawah perutnya burung akan rumhan akhara akan tombak yang lain. Di perutnya juga ada satu bagian anggota badan burung itu yang tajam, kayak taring lah gitu. Wa khalaqa hutan fil bahri haut dan menciptakannya Allah akan seekor ikan di laut. Ya'kulus samaka yang makan ia akan ikan, hut ikan besar. Di dalam laut yang memakan ikan-ikan kecil. Allah menciptakan burung. Ini pengen menggambarkan bagaimana Allah menjamin rezeki burung itu. Menciptakannya Allah akan ikan besar di laut. Ya'kulus samak yang makan ia akan ikan-ikan kecil. Ikan hut makan ikan kecil. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak dan masuklah di antara gigi-giginya hut ikan hut oleh daging ikan. Ikan besar makan ikan kecil. Jadi daging-daging ikan kecil itu nyelip di sela-sela gigi ikan besar gitu kira-kira ya. Wa yadurruhu wa yu'limuhu dan memudaratkan ianya daging ikan tadi akannya ikan hut dan memedihkan ya akannya ikan hut. Habis dia makan, ada tinggal tulang belulang, daging-daging ikan di sela-sela gigi ikan besar itu. Dan dia harus membersihkan giginya bahasa kita ya. Terasa sakit, nggak enak, nggak nyaman dia. Fayukhriju ra'sahu minal ma. Maka mengeluarkan ianya ikan hut
Akan kepalanya dari air. Dia keluar ke air kan. Mungkin gelombang air nanti bisa membersihkan giginya. Wa yaftahu fahu dan membuka ia akan mulutnya, buka mulut. Biar daging-daging di sela gigi copot. Ketika itu fayaji uzalika tairul ahdar. Maka datanglah oleh itu burung yang hijau tadi. Nah, ternyata burung hijau ini makanannya daging ikan yang terselip di ikan hud ini. Maka datanglah oleh zalikat tairul ahdaru oleh itu burung yang hijau fayadkhulu fi famil hud. Maka masuk ianya burung dalam mulut ikan hud. Ya'kulu makana baina asnaneh. Makan ia akan apa saja yang ada ia antara gigi-giginya ikan hud. Wa yakunur rumhanu ka'umudain. Dan adalah dua tombak tadi, dua bagian tubuh burung atas bawah dan adalah dua tombak tadi ka'umudain ini seperti dua tiang. Fifa milhud di mulut ikan hud. Jadi kayak penyangga gitu ya. Tombak di punggung burung dan di perutnya seperti penyangga untuk menghalangi mulut ikan hud dari menutup. Kalau mulutnya ditutup kan burung itu habis. Dan adalah dua tombak tadi kaumuda ini seperti dua tiang di mulut ikan hud. Layak diru ala madghih wa aklih. Tidak sanggup ianya ikan hud kepada mengunyahnya. Mengunyahnya burung hijau dan memakannya burung hijau. Nggak bisa dimakan karena ada semacam ada tumpangan ya. Ditumpang oleh dua anggota badan burung yang tajam. Falamma fanal lahmu min baina asnaneh. Maka manakala fana. Manakala habislah oleh daging dari antara sela-sela giginya ikan hud. Yatiru fil hawa, terbang ianya burung di udara. Burung udah dapat rezeki, ikan pun udah segar dia, giginya udah bersih kan? Nah ini ajaib nih. Ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnaneh. Menjadikan oleh Allah Ta'ala akan rezekinya burung dari antara gigi-giginya ikan hud. Wa yarji'ul hutu ila makaneh. Kembalilah oleh ikan hud kepada tempatnya. Wa yastarihu bisa babe. Dan menjadi tenang ianya ikan hud dengan sebabnya burung. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan lil akhari dan adalah tiap-tiap satu dari keduanya burung dan ikan hud itu menjadi sebab bagi yang lain ya. Sebab jadi rezeki yang lain. Inilah kita sesama hamba Allah, setiap kita menjadi sebab bagi rezeki hamba Allah yang lain. Memang semuanya saling terkait. Kita sekolah perlu beli buku kita jadi rezeki tukang buku kan. Tukang buku belanja lagi. Ada tukang fotokopi segala macam panjang lebar. Wala yatrukut tayra bila rizkin dan tidak meninggalkan yang Allah akan burung dengan tanpa rizki. Pakai fayatrukul insana bila rizkin maka bagaimana akan meninggalkan yang Allah akan manusia dengan tanpa rizki. Burung Allah beri rizki, manusia juga Allah beri rizki tentunya. Selama kita melakukan hal-hal yang Allah anjurkan kan, artinya sebab akibat berlaku, tetap harus usaha bergerak. Wa fi hikayati Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaih dan dalam hikayat ini wafi hikayatin ya. Sampai dalam hikayat itu Ibrahim wafi hikayatin gimana cara mengartikan nih? Wafi hikayatin dan sampai dalam satu hikayat itu gimana nih cara mengartikan nih? Gak ada kabar. Hmm. Dan ini kalau kita baca pakai wafi hikayatin ya. Dan sampai dalam satu hikayat itu. Nah, Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Boleh nih. Dan sampai dalam satu hikayat itu Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaih. Berumur rahmat Allah itu di atasnya. Ibrahim maksudnya berumlah Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih itu dalam satu cerita. Ini maksudnya kisah tentang Ibrahim bin Adham. Begitu aja. Intinya kita paham. Jadi fihi kayatin nanti khobarun kadang Ibrahimu dadam akha. Kalau kita susun berumlah Ibrahim bin Adham itu dalam satu cerita. Artinya ada satu cerita berkenaan dengan
Ibrahim bin Adham. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yauman minal ayyam. Dan adalah sebab taubatnya Ibrahim bin Adham itu. Bahwa sungguhnya Ibrahim bin Adham itu ada ia pada suatu hari dari hari-hari. Kharaja ila saidi, keluar ia untuk berburu. Nah, Ibrahim bin Adham suka berburu, pada suatu hari keluar ke hutan berburu. Fanazala manzilan, maka menempati ia akan satu rumah. Nazala manzilan, turun ia di suatu tempat turun. Mampir. Nazala itu biasanya ada rumah-rumah di hutan, kita mampir. Itu nazala manzilan. Fanazala manzilan, maka turun ia di suatu tempat. Ya, wabasatas safrah liya'kula ta'am, dan membuka ia akan piring, menghamparkan ia akan piring liya'kula ta'am, supaya makan ia akan makanan. Jadi mau berburu, mampir di satu rumah, kemudian buka bekal makan. Beliau mau makan. Fabainama huwa kadzalik ja'a ghurabun. Maka manakala bermula dianya Ibrahim bin Adham itu seperti demikian, ja'a ghurabun, datanglah Allah seekor gurab, gagak. Wa akhadha minas safrati khubzan, dan mengambil ianya gurab tadi dari piringnya akan roti bimingkarihi, dengan paruhnya gurab. Tiba-tiba seekor gagak datang ngambil roti di piring Ibrahim. Wa tara fil hawai, dan terbang ianya burung tadi di udara. Gagak itu pun terbang habis ngambil roti. Fata'ajaba Ibrahimu min dzalik, maka heranlah oleh Ibrahim bin Adham dari demikian, heran beliau. Warakaba farsahu, dan menaiki, mengendarai ia akan kudanya, wa zahaba ila khalfi thairi, dan pergi ia ke belakang burung. Artinya beliau naik kuda mengejar burung. Hatta sa'idal ghurabu ilal jabal, hingga naiklah oleh ghurab tadi ke bukit. Wa ghaba an aini Ibrahim, dan hilang ianya ghurab dari pandangan Ibrahim bin Adham. Ghurab itu terbang menuju bukit hingga hilang dari pandangan Ibrahim bin Adham. Fasa'ida Ibrahimu aydan al-jabala, maka naiklah oleh Ibrahim pula akan gunung, bukit. Litolabil ghurabi, untuk mencari ghurab tadi. Mana ghurabnya? Pergi dicarilah sampai ke atas bukit. Fara'a min ba'idin zalikal ghuraba, maka melihat ianya Ibrahim dari jauh akan zalikal ghurab, akan gagak itu. Gagak itu dilihat dari jauh. Falamma dana Ibrahimu taral ghurabu, maka manakala dekatlah oleh Ibrahim, terbanglah oleh ghurab. Ibrahim dekat, burung itu terbang, gagak. Fara'a Ibrahimu rajulan masdudan bil hibal, maka melihat oleh Ibrahim akan seorang laki-laki yang diikat dengan tali temali. Mudtaja'an ala qafah, lagi yang dibaringkan, atau mudtaja'an juga boleh. Melihat oleh Ibrahim akan seorang laki-laki yang diikat dengan tali temali. Mudtaja'an, hal keadaan laki-laki itu yang berbaring ia ala qafah, di atas kudunya ya. Artinya laki-laki itu tak berdaya, terikat dan terlentang. Falamma ra'a Ibrahimu zalikar rajula ala hadhil halah, maka manakala melihat oleh Ibrahim akan demikian laki-laki di atas ini keadaan, nazala an farasih, turun ianya Ibrahim dari kudanya, turun dari kuda. Kok ada orang ini jatuh di sini. Wahalla shidadah, dan membuka ianya Ibrahim akan ikatannya. Ikatannya laki-laki dibuka talinya. Wasa'ala an halihi wa qissatihi, bertanya ianya Ibrahim tentang kondisinya laki-laki dan kisahnya. Kenapa jadi di sini? Kenapa terikat di sini? Faqala rajulu, berkatalah laki-laki tersebut, ini kuntu tajiran. Sesungguhnya aku dulu itu seorang pedagang. Aku seorang pedagang. Fa'akhadhani qutta'ut tariq, maka mengambil akan aku oleh qutta'ut tariq, oleh para perampok. Aku dirampok. Wa akhadhu makana ma'i minal mali, mengambil oleh mereka akan apa saja yang ada ia bersamaku dari harta-harta. Mereka mengambil harta-hartaku. Wa darabuni, mereka memukuli akan aku. Harta aku diambil, aku dipukul. Wasyadduni, mereka mengikat akan aku. Watarahuni fi hadzal maudhi, mereka mencampakkan akan aku di tempat ini. Hartaku diambil, aku dipukul, aku diikat, ditinggalkan di sini tanpa makanan. Wasara li sab'atu ayyamin, dan telah jadilah bagiku oleh 7 hari. 7 hari aku di sini. Kulla yaumin yaji'ul ghurabu bil khubdi kulla yaumin. Pada setiap hari, yaji'ul ghurabu, datanglah oleh gagak tadi bil khubdi, dengan membawa roti. Wa yajlisu ala sadri, duduk ia di dadaku. Wa yuksirul khubda, wa yaksuru kasartud dujaja. Mutaadi wa yaksurul khubda biminkarihi, dan memecahkan ianya gurab akan roti dengan paruhnya.
Wa yada'uhu fi fami, meletakkan ia akannya roti di mulutku. 7 hari aku di sini, setiap hari datang gagak membawa roti, duduk di dadaku, dia menyobek, memecahkan roti dengan paruhnya, dia letakkan di mulutku. Aku nggak bisa makan, tanganku terikat. Wa ma tarakani Allahu ja'ian fi tilkal ayam, dan tidak membiarkan akan aku oleh Allah dalam keadaan lapar pada demikian hari. Selama 7 hari itu aku nggak kelaparan. Farakiba Ibrahimu farasahu, maka menaiki oleh Ibrahim akan kudanya. Wa ardafahu, dan memboncengi ianya Ibrahim akannya. Laki-laki tadi ardaf, naruh di belakang, membonceng. Wa ardafahu, dan memboncengi ianya Ibrahim akannya laki-laki. Wa ja'a bihi ila maudhi'ihi, dan datang ianya Ibrahim dengannya laki-laki. Datang bersama laki-laki ila maudhi'ihi, kepada tempatnya Ibrahim, tempat alladzi kana nazala fi, yang ada ianya Ibrahim itu turun ia padanya tempat. Artinya Ibrahim bin Adham membawa laki-laki ini ke tempat semula, di tempat awal beliau mau makan tadi, di rumah. Wataba Ibrahim ibnu Adham, dan taubatlah oleh Ibrahim ibnu Adham, waraji'a ilallahi ta'ala, dan kembali ia kepada Allah Ta'ala. Beliau jadi taubat. Tadinya hidup mewah, sekarang jadi taubat. Wa naza'a siyabahul fakhirata, membuka ianya beliau akan pakaian-pakaiannya yang mewah. Wa naza'a, mencabut ia siyabahu, pakaiannya yang megah. Wala bisa sufa, memakai ia akan suf. Kembali jadi sufi ya, memakai pakaian-pakaian dari kulit-kulit, dari bulu-bulu domba. Wa ataqa abidahu, membebaskan ianya beliau, memerdekakan oleh beliau akan semua budaknya. Wa auqafa iqarahu, dan mewakafkan ianya beliau akan kebun-kebunnya. Wa amlakahu, dan milik-miliknya, hartanya semuanya diwakafkan. Wa akhadha biyadihi asan, dan mengambil ia dengan tangannya akan tongkat. Sekarang megang tongkat. Walaupun kita nggak harus seperti ini ya. Di zaman dulu beliau tinggalkan semua harta bendanya, megang tongkat. Pakai tongkat. Sekarang pakai bulu baju yang sangat sederhana. Wa tawajjaha ila Makkah bila zadin, dan menghadap ianya beliau, menuju ianya beliau ke Mekah bila zadin, dengan tanpa bekal, wala rahilatin, tanpa kendaraan, jalan kaki ke Mekah. Wa tawakkala 'ala Allah, dan bertawakal ianya beliau kepada Allah Taala. Falam yahtamma 'ala zadi, dan tidak mementingkan yang beliau di atas urusan bekal. Nah, enggak penting lagi urusan bekal, insya Allah ada. Walam yabqa jai'an, dan tidak, tetap ianya beliau dalam keadaan lapar. Artinya walaupun tanpa bekal enggak kelaparan dalam perjalanan. Itu intinya ya. Walam yahtamma 'ala zadi walam yabqa jai'an, dan tidak mementingkan oleh beliau di atas bekal, dan tidak, tetap ianya beliau dalam keadaan lapar. Juga beliau tidak kelaparan selama dalam perjalanan. Hatta wasala ilal Ka'bati, hingga sampai beliau ke Ka'bah. Fasyakarallah Ta'ala, dan bersyukur oleh beliau akan Allah Ta'ala. Wa asna alaihi, memuji oleh beliau kepadanya Allah Ta'ala. Qala, beliau berkata, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ia kepada Allah, maka dianya Allah itu hasbuh, yang mencukupinya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah itu yang sampai ianya Allah akan idhofah lafzi. Sesungguhnya Allah itu balighu amrih. Sesungguhnya Allah itu yang sampai ianya Allah akan urusannya. Maksud Allah sampai urusannya, Allah bisa mewujudkan segala apa yang dia inginkan. Semua iradah kehendak Allah itu terjadi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, sungguh telah menjadikan oleh Allah bagi setiap sesuatu akan takdirnya. Semua ada dalam takdir Allah. At-Talaq ayat 3 al-ayah. Nah, habis selesai. Wallahu a'lam bishawab. Marji walau, ini luar biasa tentang urusan rezeki. Apa judul yang cocok ini? Kalau berdasarkan cerita tadi tentang apa namanya? Jangan gundah urusan rezeki. Ya, tapi harus taat kepada Allah. Allahumma razukna, Allahumma waffiqna li ta'atik ya. Ya. Amin, Allahumma amin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.